Selamat pagi, smart listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun bisa mendengarkan siaran ini. Saya Ican Laulemba. Kita jumpa lagi dalam Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network, serta didukung oleh The Match Senayan, Jakarta. Seperti kemarin atau pekan-pekan lalu kita siaran dari rumah. Dan tentu itu bukannya menyulitkan, malah memudahkan kita karena dengan aplikasi yang tersedia kita bisa bersiaran tanpa batas-batas negara. Hari ini kita akan melakukan hubungan yang intens dengan negara besar Amerika Serikat, karena kita tahu ada perkara yang sekarang menjadi pemberitaan dunia, bahkan berbagai stasiun televisi besar itu menyiarkannya nyaris 24 jam setiap hari. Kita akan membahas topik yang sepertinya menjadi katakanlah cacat bawaan dari negara yang sama dengan kita, sama-sama melting pot. Tapi di sana lebih besar lagi jumlah orang-orang yang berkumpul. Dan acara ini jangan lupa akan berlangsung sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita juga selain di dua stasiun radio tadi, Smart FM Network dan Sonora, kita mengudara juga di Facebook, Populi Center, juga di YouTube, Radio Smart FM. Audio streaming kita juga ada di radiosmartfm.com. Saya akan menyapa 4 narasumber saya yang akan membahas topik yang dipilih oleh tim redaksi Perspektif Indonesia, itu Trump dan perkara rasial yang timbul tenggelam. Dari Jakarta saya temui dulu Profesor Dewi Fortuna Anwar, MA PhD, seorang peneliti senior dari LIPI, Lembaga Ilmu Lembaga Penelitian Indonesia, dan juga pengurus pusat IP. Selamat pagi Profesor Dewi. Selamat pagi Mas Ican, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Iya benar ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pagi-pagi Bu Dewi. Kita langsung menyapa kerabat kita di Amerika sana, tepatnya di 3 kota, di Chicago, di Pennsylvania, dan juga di pusat, di jantung Amerika itu di DC, di Washington DC. Saya ingin nyapa dulu Ibu Nadia Majid di Washington DC. Selamat malam di sana, larut malam. Ya. Unmute, ya. Selamat pagi, okay. Bang Ican. Selamat pagi juga, dan selamat malam di sana ya. Yang selanjutnya saya menuju Ibu Ratri Istania yang berada di Chicago ya, di utara. Selamat pagi dan selamat larut malam di sana. Ya, tolong mikrofonnya belum dibuka ya. Ya. Selamat pagi. Masih padanya. Oke. Semoga masih segar bugar ya. Insya Allah. Oke. Yang terakhir ada Mas Eitan Paul, seorang PhD candidate dari University of Michigan dan merupakan research fellow dari Populi Center. Ada di Pennsylvania ya? Ya betul, selamat pagi Bapak. Oke. Di kota kecil namanya Yardley, Pennsylvania. Oh oke. Philadelphia. Oke. Terima kasih sudah bergabung juga. Kalau diizinkan oleh ibu-ibu dan bapak, saya ingin memulai diskusi kita dari semacam laporan umum. Mungkin saya ingin menjumpai Ibu Nadia Majid yang berada di jantung Amerika, yang kita tahu beberapa demonstrasi itu berjarak beberapa meter saja dari White House. Secara berkelakar saya mengatakan mungkin waktunya pemerintah dan bangsa Amerika mulai memikirkan mengganti White House menjadi nama yang lebih netral. Bagaimana Nadia bisa melaporkan apa yang terjadi? Ya, ada yang bergurau bahwa White House sudah menjadi fort atau benteng karena begitu banyaknya Garda Nasional, petugas Garda Nasional yang diturunkan. Kalau tidak salah sekitar 900 personel Garda Nasional diturunkan dari berbagai negara bagian di luar Washington DC. Tapi kemarin Menteri Keamanan Esper menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan penggunaan live arms atau peluru dan juga
senjata-senjata yang berkaliber besar dan hanya digunakan oleh militer, sehingga dia menginstruksikan untuk meletakkan senjata dan bahkan dia menarik banyak pasukan Garda Nasional ini dari Washington DC. Tapi kemarin sempat menjadi semacam benteng gitu Gedung Putih itu. Walaupun begitu, kerusuhan sangat menurun, walaupun muncul keluar video-video dari berbagai HP yang dimiliki demonstran ataupun orang yang lewat dan menunjukkan sayangnya menunjukkan tindakan polisi yang kurang profesional dan kurang menghargai hak untuk berekspresi, bahkan menjurus ke kekerasan gitu. Salah satu video yang sedang viral sekarang adalah yang terjadi di Boston, di mana di Buffalo, di mana ada seorang laki-laki umur 75 tahun mendekati pasukan polisi, kemudian sepertinya terdorong jatuh dan sampai kepalanya berdarah. Sampai saat ini wali kota Buffalo maupun aparat kepolisian menyatakan bahwa dia tersandung dan jatuh. Tapi ini menjadi perdebatan besar karena perlakuan polisi itu. Jadi semakin apa ya? Jadi nampaknya Nadia, nampaknya dalam soal penanganan demonstrasi tidak ada satupun negara di dunia, apalagi yang merasa negara besar, mampu melakukannya dengan lebih baik ya. Untuk kasus sejak kematian George Floyd ini begitu demikian, karena mungkin lagi-lagi ada. Kalau Reverend Al Sharpton kemarin dalam acara memorial George Floyd menyatakan bahwa sudah 401 tahun mereka itu memangkul beban ini dan juga kebrutalan ini selama 400 tahun ini, sehingga ini sepertinya udah sampai puncaknya, sudah tidak bisa tahan lagi dan muncullah. Dan untuk satu gambaran ya Bang Ican ya, di depan Gedung Putih itu adalah jalan 16 namanya 16th Street, dan di situ oleh wali kota Washington DC ditulis besar-besar Black Lives Matter. Kalau dari atas itu kelihatan. Dan ini menunjukkan begitu dan sepanjang tegangnya jalan udah ditulis teks pemerintah. Itu ya. Jalannya dicat pakai jalannya itu kalau nggak salah ditulis dengan nama itu ya. Dan ini kelihatan banget ketegangan antara pemerintah kota Washington DC yang punya status khusus itu dengan orang yang tinggal di Gedung Putih itu gitu, atau pemerintah federal. Jadi sepertinya wacana itu sudah berkembang menjadi lebih luas lagi, yaitu tentang racial tension atau ketegangan antar ras, dan juga bagaimana pemerintah federal ini atau presiden kurang mahir menangani kasus-kasus ini, gitu. Ya, kalau kita melacak ke yang besar gitu, tentu banyak sekali kejadian seperti ini, tetapi yang saya ingat cepat itu adalah tahun 92 Rodney King juga menjadi korban dan skalanya cukup besar juga. Tentu yang lain-lain juga terjadi secara lebih rendah intensitasnya. Dan ini seperti katakanlah sarapan pagi gitu bagi orang sana melihat kejadian seperti ini. Nah, kali ini nampaknya ada 3 tumpukan kalau saya mau menyederhanakan. Pertama, ada COVID. Kedua, isu ini memang sudah lama tenggelam. Maksudnya timbul tenggelam, muncul dengan cepat. Ketiga adalah faktor orang yang di Gedung Putih itu ya. Ya, itu sebuah analisa yang banyak dianut oleh beberapa expert ahli di sini. Sepertinya begitu. Jadi ya banyak faktor yang kemudian timingnya ketemu, coincidence. Betul. Ya, kalau boleh saya ingin ke Ibu Ratri. Halo. Halo. Ya. Ya, Mas Ican. Ya.
Bagaimana yang terjadi di sana di Chicago? Kan kita tahu daerah itu dan negara bagian itu pengaruh atau populasi atau dari kalangan kulit hitam juga cukup besar gitu. Atau Anda bisa ceritakan pandangan Anda setelah melihat media sosial, media utama, dan juga Anda lihat dengan mata? Baik, Mas Ican, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika saya mendengar dan kemudian melihat tayangan televisi tentang apa yang terjadi di Minneapolis, kebrutalan polisi terhadap George Floyd, saya teringat apa yang terjadi di Chicago pada tahun 2016. Ketika itu terjadi kebrutalan polisi juga, kasusnya sama antara polisi berkulit putih dengan seorang pemuda berkulit hitam bernama McDonald. Ketika itu penembakan terjadi 16 kali sampai pemuda tersebut tersungkur, dan terjadi demonstrasi besar-besaran di Chicago. Nah, ketika mendengar Minneapolis terjadi penembakan, ketika terjadi kebrutalan polisi, saya berpikir Chicago dengan komposisi masyarakat yang hampir mirip dengan Minneapolis demografinya, ini tidak akan lama akan terjadi hal serupa, semacam protes dan juga ketegangan rasial. Karena setelah saya mempelajari demografi Minneapolis, kota Minneapolis itu kira-kira hitam, penduduk berkulit hitam itu 30%-an. Chicago ternyata juga begitu, sekitar 30%-an. Dan mereka itu pada saat seperti Mas Ican tadi sampaikan, bertumpuk-tumpuk sekarang layer permasalahannya. Mereka sedang menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Mereka sayangnya setelah penelitian terakhir keluar bahwa warga kulit hitam itu terdampak paling besar akibat COVID ini. Dan Chicago, Minneapolis pun sama. Sehingga saya pikir ketegangan rasial yang diakibatkan oleh police brutality ini semakin memperbesar jurang kesenjangan di antara kedua ras tersebut. Bahkan sekarang tidak hanya kedua ras, tapi juga menyibak luka antara kulit putih dengan minoritas pada umumnya. Oke. Saya kira terima kasih untuk tanggapan pertamanya Ibu Ratri dan juga tadi Ibu Nadia. Kita istirahat dulu supaya pendengar kita, pemirsa kita itu mencerna pelan-pelan, karena situasi ini tentu tidak mudah, tidak bisa kita selesaikan dalam perbincangan singkat. Kita istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi setelah ada sinyal dari Studio Smart FM Jakarta. Selamat pagi dari Jakarta dan selamat tengah malam Amerika. Kita berlanjut lagi dengan topik kita, Trump dan perkara rasial yang timbul tenggelam. Terima kasih juga teman-teman jurnalis dan partisipan yang sudah bergabung di Zoom, fasilitas Zoom meeting kita. Topik kita adalah tentang sesuatu yang muncul hampir seperti musim duren kalau di Indonesia. Datang, hilang, tapi tidak pernah hilang sebenarnya. Narasumber saya masih 4 orang yang sudah berbicara di awal adalah Nadia Majid, seorang jurnalis yang merupakan warga negara Indonesia di Washington DC. Juga yang kedua tadi ada Ibu Ratri Istania, seorang PhD yang sekarang menjadi Research Fellow di Loyola University Chicago dan juga adalah board dari Populous Center, dan beliau adalah pengajar di Setialan, ya benar ya. Dan juga ada Pak Ethan Paul yang sekarang berada di Pennsylvania. Beliau adalah PhD candidate dari University of Michigan dan Research Fellow dari Populous Center, dan Ibu Dewi Fortuna Anwar, seorang peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan dari pengurus pusat IP yang masih saya simpan di belakang. Saya ingin lanjut lagi dengan Ibu Ratri tadi yang sudah dijelaskan. Tentu masalahnya sekarang ini barangkali saya mungkin salah, mungkin skalanya jauh lebih luas daripada tadi yang saya kutip Rodney King. Kenapa saya menyebut Rodney King? Karena itu yang cukup besar di tahun yang paling akhir gitu ya. Tentu yang terjadi sporadis berbagai kota, berbagai negara bagian juga sepanjang sampai tahun 2016 tadi Ibu Ratri juga bilang ada. Jadi sebenarnya apa yang
yang bisa kita baca kali ini jauh lebih dalam, atau memang akhirnya segala energi yang tadi, energi itu maksud saya energi yang energi kemarahan terhadap situasi, ada frustrasi karena kita nggak kemana-mana, ada COVID, terus presidennya ngata-ngatain melulu gitu, jadi ngumpul jadi satu dan akhirnya meledak gitu. Dan bahkan kalau kita lihat seorang senior Mattis mengatakan hal yang barangkali jarang diucapkan kepada seorang presiden. Baik, Mas Ichan, saya sepakat ya. Mas Ichan tadi bilang ini kayak musim durian. Cuman mungkin bedanya kalau musim durian yang sekarang itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan durian-durian sebelumnya. Semisal peristiwa yang terjadi di Los Angeles ketika Rodney King tahun kalau nggak salah 9293 ya, itu juga mengalami kebrutalan polisi. Yang saya amati sekarang terjadi pasca tewasnya George Floyd, terjadi satu gerakan massa yang tidak biasa. Faktor-faktor yang memang berkontribusi terhadap ketidakbiasaan ini juga unik yang terjadi pada masa pandemi dan kemudian juga menjelang terjadinya pergantian kepemimpinan di level nasional di Amerika Serikat ini. Sedikit cerita, Mas Ichan, ketika saya 9293 itu kebetulan memiliki kesempatan untuk pertukaran pelajar AFS ke Amerika Serikat, saya melihat di kota kecil di tempat saya tinggal, di high school yang saya ikuti, itu hanya ada satu warga keturunan African American atau Black. Selebihnya tidak ada. Dan ketika itu saya melihat bahwa kehadiran dia itu diperbincangkan di seluruh kota. Tidak lama kemudian dia keluar karena terjadi perselisihan antara siswa. Background itu membuat saya berpikir bahwa ketidakadilan ras itu ada, tapi saya belum paham sepenuhnya. Baru ketika ada peristiwa Rodney King, saya berpikir karena waktunya bersamaan bahwa memang ketidakadilan rasial itu sudah sedemikian structured di dalam kehidupan sosial Amerika Serikat. Nah, ketika saya melihat peristiwa yang terjadi sekarang, ada satu hal yang berbeda. Karena kalau dulu kelihatan sekali bahwa putih itu berbeda dengan hitam. Sekarang mereka-mereka yang terlibat dalam aksi protes itu ternyata sudah melampaui generasi, melampaui ras, dan mereka bersama-sama menyuarakan ketidakadilan. Artinya musim durian yang sekarang seperti Mas Ichan bilang itu jauh sekali magnitude-nya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 92-93. Artinya sekarang durennya jauh lebih beragam ya, ada Musang King, ada Montong Thailand, tapi ada juga Montong Palu yang sekarang terkenal ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan ini merupakan penanda, mudah-mudahan akan menjadi penanda babak baru dari perjuangan kesetaraan antara warga minoritas, hitam, berwarna, dan putih selanjutnya. Tapi dengan syarat, Mas Ichan, bahwa pengambil keputusan itu harus tegas. Gitu. Oke. Nampaknya memang kelihatannya yang sekarang penilaian saya dari jauh tegas, tapi tegasnya kan agak tidak berpola gitu ya. Oke. Ibu Nadia dan Ibu Ratri, saya mau ke Pak Ethan dulu. Oke, mohon dibuka ya. Bagaimana cerita di sana, Pak Ethan? Ya, mungkin jika boleh saya ingin menyebutkan nama-nama untuk mengingat dan menghormati orang-orang kulit hitam dulu yang telah dibunuh oleh polisi dan orang kulit putih yang main hakim sendiri dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, termasuk George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Eric Garner, dan masih banyak lagi. Menurut saya penting untuk bilang hidup mereka penting, Black Lives Matter. Saya setuju dengan komentar orang lain. Saya pikir ini adalah momen penting
dalam sejarah AS karena walaupun pembunuhan orang kulit hitam oleh polisi bukan hal baru dan protes terhadap pembunuhan polisi bukan hal baru. Skala protes ini dan koalisi luas yang mendukung mereka memang tampaknya berbeda daripada masa lalu. Jadi ya saya sekarang tinggal di kota sangat kecil, tapi bahkan di sini kemarin ada protes cukup besar yang benar-benar damai. Jadi waktu ini sepertinya ada momen signifikan dengan banyak orang yang berkumpul untuk mengerti harus ada gantian, harus ada reformasi. Sepanjang yang Anda ingat, apakah sekarang ini memang seperti dikatakan tadi oleh Ibu Rati dan juga awalnya sedikit oleh Ibu Nadia, bahwa ini jauh lebih masif dan barangkali salah satu faktor yang lain adalah teknologi informasi kita yang betul-betul menyatukan dengan cepat gitu ya, dengan media sosial dan segala macam. Ya, saya setuju. Oke, silakan Ethan. Ya, saya setuju juga. Pasti ada peran medsos untuk misalnya baru-baru ini ada banyak video yang menjadi viral, yang ada contoh kekerasan oleh polisi melawan memprotes yang benar-benar damai. Jadi baru-baru ini ada banyak warga Amerika, termasuk warga yang mungkin sebelumnya kurang yakin kalau rasisme memang masalah besar. Jadi sekarang ada lebih banyak warga yang paham isu ini memang penting. Pak Ethan, kalau kita lihat kan beberapa komentar yang saya nggak tahu, mungkin yang luput saya lihat, tapi yang menonjol di media global adalah Sekretari Mattis, terus ada kepala polisi di negara bagian mana itu, terus ada wali kota beberapa yang berkata keras sekali dan terarah terunjuknya ke dekat ke tetangganya Ibu Nadia di DC sana. Ya, betul. Itu juga sangat signifikan karena sampai sekarang tidak ada banyak khususnya pemimpin dari Partai Republikan dan pemimpin militer yang mengkritik Presiden Trump dan berkata tentang hak manusia orang kulit hitam. Tapi baru-baru ini ada Secretary Mattis, Secretary Esper, Presiden Bush yang berkata tentang ini. Karena ya saya kira waktu ini harapnya berbeda dan mungkin ada beberapa Presiden alasan. Obama juga ya? Presiden Obama juga? Ya, Presiden Obama juga ya pasti. Dan mungkin itu karena ada peran aktivis yang sangat aktif dan juga ada banyak orang yang khawatir kebijakan Presiden Trump yang semakin otoriter. Jadi ada semakin banyak orang yang mengerti rasisme memang masalah yang kita harus punya reformasi besar dan juga tidak bisa tidak bisa harus mengkritik kebijakan dari Presiden Trump yang ingin pakai militer untuk protes yang damai. Padahal kita sama-sama tahu biasanya militer Amerika itu lebih banyak buat keluar gitu ya. Ke dalamnya kan lebih banyak ke polisi, baik negara bagian, federal maupun yang terakhir biasanya National Guard. Ya, betul.
Oke, saya mau ke Ibu Nadia. Mungkin menurut catatan Anda baru kali ini demonstrasi begitu dekat dengan pagar Gedung Putih ya? Sebenarnya nggak juga, Bang Ican. Demonstrasi selalu ada di sekitar Gedung Putih. Maksud saya demonstrasi yang besar sekali gitu. Yang besar sekali. Ini memang meluasnya memang mungkin salah satu yang paling luas atau enggak mungkin yang paling luas. Rodney King dulu lumayan besar tapi tidak seluas ini. Rodney King juga terakhir kali pemerintah pusat menerapkan undang-undang anti pemberontakan atau Insurrection Act itu tahun 92. Dan itu yang menjadi ancaman Presiden Trump beberapa hari yang lalu bahwa dia akan menerapkan undang-undang itu, tapi banyak yang menentang dan tidak mungkin secara tidak resmi tidak diterapkan, tapi akhirnya juga menurunkan personil Garda Nasional dari 13 negara bagian kalau tidak salah, dan kemudian mulailah muncul suara-suara tidak setuju dengan cara penanganan Presiden Trump terhadap demo ini, khususnya di sekitar Washington DC, di sekitar Gedung Putih itu. Dan kalau kita lihat suara para pensiunan tentara kan juga bisa berpengaruh. Betul. Kepada biasanya kan tentara begitu diperintah jalan gitu ya. Jenderal Kelly pun juga bersuara sekarang itu menyatakan tidak setuju dengan cara penanganan ini. Tapi ya kita masih lihatlah nanti apakah pada bulan November ketika rakyat Amerika memilih datang ke TPS apakah mereka memilih Trump atau sekarang presumably Joe Biden menjadi capresnya. Artinya kita mau istirahat, tapi saya titip pertanyaan terakhir kepada Ibu Nadia dan mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Ethan sama Ibu Ratri. Apakah ini memang perlombaan dua isu di tangan Trump, satu di dalam negeri soal yang sekarang ini George Floyd dan penanganan COVID yang kelihatannya sih tidak terlalu bagus gitu, dengan jualan Cina yang terus muncul? Mau dijawab sekarang atau setelah break? Jawab Rika sekarang. Saya jadi berdasarkan laporan yang saya baca sih, sepertinya itu dua hal yang berbeda atau tidak ada kaitannya. Walaupun begitu ada wacana yang datang dari Cina yang membanding-bandingkan perlakuan polisi di Amerika itu kok munafik ya, polisi Amerika bisa mengkritik cara penanganan Tiananmen Square kemarin baru ada perayaan 31 tahun. Jadi wacana dari Cina seperti itu. Tapi kayaknya kalau soal kebijakan Cina itu ada hubungan dengan ekonomi dan perdagangan, lebih ke situ daripada nasib politik si Trump sendiri. Ya. Okay. Tapi di dalam negeri memang saya rasa sekarang ini lebih menentukan. Boleh dibilang ada analisa yang menyatakan bahwa ini semacam boomerang karena dia menerapkan kebijakan America First, akhirnya itu pun jadi boomerang buat dia. Oke. Ibu Ratri, jawaban ringkas? Baik Mas Ican, saya kalau boleh meminjam dari teori politik mengenai sirkulasi presiden di Amerika Serikat itu biasanya kalau seorang presiden tidak mampu menangani isu di dalam negeri, dia akan wage war gitu di luar gitu kan. Nah sekarang ini ya war itu artinya bisa ekonomi juga bisa juga perang dalam bentuk betul-betul perang dalam arti sebenarnya. Tetapi saya sekarang melihat bahwa isu pandemi yang kemudian menimbulkan kerusuhan dan kemudian protes isu rasial ini tidak sempat diantisipasi oleh Trump karena ketidakmampuan Trump untuk menangani masalah COVID di Amerika Serikat akibat
ketidakmahiran beliau mengelola isu ini itu memang saya pikir juga berakibat buruk terhadap tingkat popularitas Trump di dalam negeri. Dan semakin kelihatan pernyataan-pernyataan beliau melalui biasa media yang favorit dipilih oleh beliau adalah Twitter. Itu kelihatan sekali sangat sporadik ya serangan-serangan dia dan keinginannya untuk menggali dukungan terus-menerus dari white Anglo-Saxon Protestan yang biasanya memang mendukung mati-matian Trump atau evangelical boleh dibilang, itu sedikit banyaknya terganggu dengan pernyataan-pernyataan beliau yang sekarang itu ternyata tidak sensitif terhadap kondisi sosial yang terjadi di Amerika Serikat. Oke. Buat Pak Ethan, saya simpan dulu setelah commercial break ya. Baik smart listeners dan sahabat Sonora dan juga pemirsa kami, pendengar kami yang melihat atau mendengarkan dari berbagai aplikasi, saya masih menyimpan satu narasumber, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Ya, smart listeners dan sahabat Sonora, kita juga live di YouTube dan juga Facebook, dan juga audio streaming kita bisa didengarkan di radiosmartfm.com. Saya akan ke Ibu Dewi, tapi saya minta komentar sedikit soal pertanyaan terakhir saya tadi kepada Pak Ethan Paul yang berada di Pennsylvania terkait dengan dua isu yang ada di tangan kiri dan tangan kanan Trump, masalah dalam negeri dan juga bagaimana memindahkan isu di periode pertama kepada Meksiko, sekarang periode kedua dia ingin menggapainya dengan isu Cina. Ya, betul. Kebanyakan orang Amerika tidak mendukung banyak kebijakan Trump sekarang, khususnya tentang penanganan krisis virus corona, dan juga sepertinya sekarang tidak ada banyak yang mendukung tanggapannya terhadap protes. Mungkin karena isu tersebut sangat panas sekarang, isu terkait imigrasi dan Cina kurang penting untuk banyak warga Amerika. Tapi sekarang rata-rata masih sekitar 40% warga Amerika mendukung Presiden Trump, hampir sama daripada sebelumnya, tapi sebelum krisis ini. Tapi saya kira baru-baru ini lawannya, misalnya para pemrotes, anggota Partai Demokrat lebih bersemangat dan dimobilisasi. Jadi saya pikir lebih banyak orang mungkin akan memilih dalam pemilihan pada bulan November daripada yang biasa. Dan Ya, memang akhirnya berlomba dengan ingatan publik nanti apakah bertahan sampai November. Seperti kita tahu, kalau di beberapa tempat ingatan publik cepat berubah karena begitu dinamisnya media sosial. Tapi kita belum tahu presidennya, kita belum lihat. Saya ke guru kita, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Halo Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Apakah suara Ibu Dewi sudah bisa dibuka? Oke. Halo. Oke. Ya. Mbak Dewi, setelah mendengarkan tadi beberapa ulasan dari teman-teman kita yang ada di Washington DC, di Chicago, di Pennsylvania, bagaimana Ibu tanggapannya? Halo? Ya, halo. Ada gangguan sedikit ya. Bagaimana, Mbak Cicak? Ya, setelah kita mendengarkan tadi ulasan teman-teman kita yang larut malam sana berada di Chicago, Pennsylvania maupun Washington DC, apa yang bisa Ibu Dewi bagikan analisisnya, Bu Dewi? Ya. Ini banyak sekali isunya ya. Sekarang kalau kita lihat gelombang protes itu tidak saja terjadi di Amerika Serikat dan seperti dikatakan oleh teman-teman yang tadi melihat, ini bukan hanya sekedar kulit hitam melawan kulit putih, tetapi ini sudah menjadi gelombang protes yang meluas begitu. Tetapi terjadi juga di luar negeri. Kita lihat terjadi juga demo-demo di Inggris, di New Zealand dan sebagainya. Bagi teman-teman yang Prancis juga ya?
Ini kalau kita lihat ini hampir mirip dengan gelombang protes waktu Perang Vietnam dulu. Jadi ini sudah menjadi satu national movement, tapi juga lebih dari itu, jadi international movement juga. Yang kalau kita lihat seperti dikatakan tadi, ini cacat bawaan bahwa rasionalisme di Amerika Serikat ini kan memang sudah terlembaga ya, dan itu perjuangan yang masih belum selesai sampai sekarang, sejak tahun 60-an Martin Luther King dan ya sampai sekarang lah. Dan kita tadinya merasa bahwa dengan terpilihnya Presiden Barack Obama yang berkulit hitam di Amerika Serikat, maka isu racism yang terstruktur ini sudah selesai begitu ya, bahwa itu sudah menjadi isu lagi. Tetapi ternyata terjadi backlash dengan terpilihnya seorang seperti Trump, yang justru kita tahu itu didukung oleh kelompok-kelompok yang rasis. Jadi ini mungkin ini satu pembalasan bagi kelompok putih yang merasa belum siap begitu untuk menerima kulit hitam berada pada posisi yang betul-betul equal. Jadi dalam hal ini kita harus melihatnya, Mas Ican, ini ada isu politik nasionalnya. Pemerintahan Trump sendiri, kalau kita lihat dulu terjadi konflik antara Ku Klux Klan dengan penentangnya. Trump secara terbuka seolah-olah mendukung begitu Ku Klux Klan. Jadi itu isu satu. Jadi isu rezim Trump sendiri yang memang tidak malu-malu begitu memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok yang memang rasis, yang memang merasa supremasi kulit putih itu harus diperjuangkan kembali. America First itu bukan hanya sekedar America First, tetapi White America First begitu. Tetapi yang paling penting ini juga di sini adalah tentang rasisme di kepolisian, brutalisme polisi dan rasisme di kepolisian. Walaupun kulit hitam ini minoritas, tetapi kalau kita lihat populasi penjara di Amerika Serikat, berapa presentasi orang hitam yang berurusan dengan polisi itu proporsinya jauh lebih tinggi. Dan apalagi ditambah dengan berwarna ya, kulit berwarna ya. Iya, berwarna. Tapi kalau kita lihat itu orang Asia ikut itu, salah satu dari polisi yang dihukum sekarang itu kan keturunan Asia sepertinya. Jadi kalau orang Asia di Amerika Serikat itu justru bagian dari yang tidak termarginalkan karena mereka kompetitif. Sampai di Harvard pun harus ada diskriminasi supaya tidak terlalu banyak anak-anak Asia yang mendominasi kursi-kursi di universitas misalnya. Tetapi Hispanic, terutama kulit hitam dan Hispanic ya, mengalami racism, terutama kulit hitam ini. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah ini gelombang ini akan bisa menjadi perubahan yang lebih struktural? Nah, kalau kita lihat dari brutalisme polisi ya, mereka di satu pihak brutal terhadap kulit hitam, tapi kedua-duanya memang brutal. Jadi apa yang terjadi di Buffalo, seorang kakek-kakek umur 70-an didorong dengan sangat brutal begitu dan didiamkan. Kita kan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kagetnya kita ya, seorang tua begitu, dan para polisi itu hanya lewat begitu saja. Nah, kenapa masalah sekarang ini bisa meluas? Dan sebagai enabler, saya kira ini memang peranan dari media. Kalau dulu, kalau hanya dibaca di koran atau hanya TV yang editorial censorship-nya bisa berjalan, orang tidak akan bisa melihat secara terbuka begitu pelanggaran-pelanggaran ini. Tetapi in your face violation seperti ini yang tidak hanya disiarkan oleh media konvensional, tetapi ada di media non konvensional dan semua orang sekarang bisa jadi jurnalis begitu, dan ini viral dengan cepat. Ini membuat orang betul-betul sadar ya tentang brutalitas ini. Nah, apakah ini akan menjadi perubahan, mendorong perubahan yang signifikan? Kita harapannya begitu. Tetapi kalau saya lihat itu, Mas Ica, dari komentar-komentar tadi, yang mengkritik Trump itu, kalau bagi pendukung Trump, yang mengkritik Trump itu betul ada senior-senior militer yang mengkritik, tapi oleh pendukung Trump itu bisa dikatakan itu barisan sakit hati begitu ya, para jenderal yang tadinya pengikut Trump tetapi kemudian dipecat gitu. Nah, dari komentar-komentar daripada pemimpin lokal itu juga sangat terbagi antara yang dari Demokrat sama dengan dari Republik. Nah, saya masih menjadi ragu ini, apakah apa yang terjadi terhadap George Floyd dan mobilisasi demo ini untuk Black Lives Matter ini, apakah akan menimbulkan systemic change atau hanya akan mempertajam polarisasi tadi?
Karena kalau kita lihat ini pendukung Trump ini right or wrong itu Trump begitu. Nah, apakah siege mentality-nya justru akan semakin kuat sehingga mereka melihat kayak berita di CNN kan dianggap fake news saja oleh para oleh para pendukung Trump. Saya belum menonton Fox News karena memang nggak suka ya. Jadi apa narasi yang ada di sana. Jadi ini yang kalau kita lihat apakah akan terjadi perubahan signifikan sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana orang memilih nanti bulan November, atau apakah ini hanya akan semakin mempertebal itu atau menguatkan polarisasi dari masyarakat Amerika Serikat. Saya sendiri tentu berharap ini akan ada perubahan yang signifikan secara Bu Dewi, kalau kita lihat dalam secara cepat gitu dalam tayangan-tayangan media kan komposisi para demonstran itu kan didominasi oleh kaum muda, dan apakah kaum muda ini bisa menjadi jembatan bagi menipisnya, untuk tidak mengatakan hilangnya sentimen sejarah yang panjang. Dan tadi Ibu Dewi mengatakan bahwa kulit berwarna di luar Hispanik itu relatif lebih dianggap bukan musuh gitu ya, karena tidak ada ingatan lama mereka pernah dalam suasana konfliktual. Tetapi apakah ada harapan gitu bagi generasi baru yang barangkali lebih cair dan lebih kosmopolit serta lebih pluralistik gitu dalam mengubah sistem lama yang terjadi dalam politik dan persaingan sosial di Amerika? Mas Ican, ada keyword dari Mas Ican tadi yang lebih metropolitan ya, yang lebih educated, yang hidup di dalam masyarakat yang plural. Jadi Amerika Serikat ini kalau kita lihat ya kayak Indonesia juga. Jadi ada yang urban cosmopolitan, yang educated middle class, terus ada yang rural, yang merasa terdesak oleh globalisasi, yang merasa teralienasi ya dari pluralisme itu, berkompetisi pada level bawah untuk pekerjaan, apalagi ketika terjadi krisis ekonomi seperti COVID ini, di mana semakin sulit, kelas konflik juga akan terjadi lagi, dan kelas konflik itu tidak hanya terjadi antara hitam dan putih, tetapi antara kulit the poor white, yang katanya ya white trash kayak gitu, yang derogatory remarks itu, dengan kelompok yang underclass yang lain. Jadi saya kira tidak bisa terlalu simplisitis kita juga di sini. Dan ada polarisasi antara urban dan rural, antara yang middle class dengan yang working class, yang punya akses terhadap antara hillbilly dan Palo Alto misalnya untuk memudahkan betul. gitu. Iya. Dan yang menarik sekali ini yang kita yang sebagai para pengamat politik yang harus agak humble di sini ya. Dulu daerah yang Rust Belt itu kan itu memilih Demokrat, yang para pekerja pabrik dan sebagainya. Tetapi itu Demokrat kehilangan daerah-daerah yang tadinya memilih Barack Obama, kan memilih Clinton. Dan para sekondan Trump paham betul dan membidik itu dengan tepat gitu ya. Absolut. Jadi ketika kita orang urban ya, yang pembaca Washington Post, menonton CNN ini berbicara tentang globalisasi, tentang interconnected world dan pluralism, yang menganggap itu sebagai sesuatu menyatukan, ada kelompok yang merasa justru termarginalkan, yang terancam gitu, dan ini yang menginginkan the good old days, ketika ada kenyamanan, ketika orang kulit putih jelas lebih memiliki posisi yang lebih super, walaupun kita mau istirahat. Tetapi Ibu Dewi, pertanyaan terakhir untuk sesi ini, apakah semacam penyelesaian di level elit, kan biasanya politik berlangsung di jalanan, tetapi habis itu elit ambil alih dan mereka akan membuat semacam negosiasi dan kompromi dan macam-macam agar situasi tidak lebih banyak berlangsung di lapangan tetapi ditarik ke pusat-pusat perundingan politik, dan itu seringkali lebih menolong. Ada harapan ke sana? Halo? Iya. Ada harapan ke sana? Kalau elit bersatu ada harapan. Tetapi ini yang menjadi tanda tanya itu elitnya sangat fragmented. Jadi semuanya bisa direduksi ke isu politik. Oke, itu saya kira pertanyaan. Jadi kalau sama-sama dengan di Indonesia juga, kita bisa dulu reformasi karena pada tingkat elit ada kemudian walaupun ada perbedaan politik, tetapi ada yang menyatukan.
Tetapi kita pernah mengalami polarisasi juga, tapi itu sudah mudah-mudahan bisa kita atasi. Nah, di Amerika Serikat ini polarisasi ini kayaknya yang masih menjadi isu. Oke. Dan soalnya, untuk tidak mengatakan sialnya, ditajam-tajamkan terus oleh tetangganya Ibu Nadia di White House ya. Okay. Absolutely, karena dia modal politiknya di situ. Itu modal politik fear ya. Jadi siege mentality, eksternalkan blaming game itu bagi Trump itu cara dia mengumpulkan modal politiknya. Oke. Terima kasih Bu Dewi, kita istirahat dulu, pastikan kita masih punya 60 menit ke depan, dan untuk teman-teman di Amerika mohon bersabar, menahan kantuk sedikit gitu ya Ibu Nadia dan Ibu Ratri serta Pak Ethan. Kita break sebentar untuk Jurnal 9, pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia, kita siaran dari rumah. Ya, listener dan juga sahabat Sonora di berbagai kota di Indonesia dan juga pendengar serta pemirsa kami di YouTube yang mendengarkan dan melihat di berbagai aplikasi YouTube, Facebook, dan juga audio streaming. Kita kembali lagi dengan topik kita, Trump dan perkara rasial yang timbul tenggelam. Bersama saya Ichan Lembah, kami siaran dari rumah dari berbagai kota. Saya di Tangsel, di Bintaro, ada Ibu Dewi Fortuna Anwar di Jakarta, ada Ibu Nadia Majid di Washington DC, ada Pak Ethan Paul di Pennsylvania, dan juga ada Ibu Ratri Istania di Chicago. Saya ingin ke Ibu Dewi lagi sedikit terkait dengan tadi, apakah memang ini masalahnya jauh lebih berat, dan tentu orang mengharapkan bahwa apa yang terjadi di Amerika yang berkali-kali ini tidak harus seterusnya begitu, karena kita tahu Amerika adalah negara besar dan sering menjadi contoh atau menjadi rujukan di berbagai negara-negara lain dalam menangani soal-soal yang canggih. Soal canggih adalah peradaban demokrasi yang sebagaimana sering diajarkan, dan hampir seluruh pemimpin seluruh dunia itu, untuk tidak mengatakan semuanya, kan belajar di kampus-kampus di negeri tersebut. Ibu Dewi, bagaimana kita melihat prospeknya? Karena akhirnya kan setelah pandemi ini, setelah COVID yang merupakan wabah global ini, konon akan terjadi semacam perebutan kepemimpinan baru, dan kita lihat yang muncul adalah China dan Amerika. Tentu di belakang itu ada gradasi masalah-masalah lain. Bu Dewi? Ya, pertama kalau kembali ke demokrasi ya, kita bicara demokrasi sebagai suatu sistem yang besar, tetapi sistem yang besar itu, superstruktur itu kan itu didukung oleh infrastruktur demokrasinya. Nah, salah satunya itu adalah rule of law dan bagaimana law enforcement. Nah, kalau di Amerika Serikat ini saya kira yang paling utama sekarang ini adalah reformasi dari security sektornya, yang internal security sektornya. Kalau orang Amerika di kampus-kampus di Barat itu berbicara tentang demokrasi negara berkembang, di Indonesia bagaimana mereformasi TNI, bagaimana mereformasi polisi. Nah, bagi kita nggak usah berbicara yang terlalu besar di Amerika Serikat, tetapi bagaimana polisinya ini yang baik itu yang pada tingkat federal, tapi yang ini yang banyak polisi ini kan pada tingkat state ya, karena di sana kan polisi itu di bawah negara-negara bagian. Itu betul-betul harus melakukan reformasi total itu. Bagaimana penanganan kekerasan, bagaimana penanganan terhadap unjuk rasa. Bagaimana mentrain mereka di dalam kesadaran terhadap human rights begitu. Jadi saya kira ini perlu betul ditangani. Karena kita melihat Mas Ichan, tidak hanya penanganan terhadap unjuk rasa kulit hitam seperti yang terjadi kepada si Lloyd ini, tapi pada kakek-kakek yang di Buffalo itu miris-miris sekali begitu. Nah ini saya kira itu yang pertama sekali harus dilakukan. Jadi waktunya bagi Amerika untuk belajar juga kepada diri sendiri gitu ya, selain selama ini tempat belajar. Iya, saya kira ini terjadi juga harus reformasi Hollywood juga ini, karena excessive use of force, robber and cops di dalam film Hollywood ini kan glorifying violence terlalu banyak, sehingga sebenarnya itu sesuatu yang normal saja ya. Ketika harus mengajar seorang penjahat, itu collateral damage yang begitu banyak, orang yang meninggal, tabrakan mobil sekian banyak, menabrak keramaian, itu dianggap oke-oke saja begitu. Jadi kita menjadi tidak sensitif gitu terhadap value of human lives. Jadi saya kira ini sesuatu yang bagi kita, ketika kita bicara demokrasi, kita tidak boleh lagi itu hubungan yang asimetris. Negara
Barat yang established demokrasi dengan negara berkembang yang masih perlu dibantu gitu. Di dalam hal ini negara-negara berkembang pun, negara seperti Indonesia pun kita juga harus ikut berbicara. Mungkin harus banyak peneliti Indonesia juga. Kalau peneliti Amerika menulis tentang Indonesia, saya kira teman-teman ini peneliti Indonesia juga harus berbicara tentang the crisis demokrasi yang terjadi ya. Jadi kalau ini global sifatnya ya. Kalau selama ini sejak kita merdeka banyak Indonesianis, waktunya sekarang bagi orang Indonesia menjadi Amerikanis. Harus ada Amerikanis, harus ada yang ahli. Karena the retreat of democracy ini global sifatnya ya. Di Amerika Serikat, di Eropa dan sebagainya. Jadi, dan bagaimana kita menangani di Amerika Serikat ini kan sebenarnya sejak terjadi war on terror ya. Ada sejak internal security-nya, intrusi terhadap privasi dan sebagainya bisa menjadi sesuatu yang dianggap normal gitu. Jadi saya kira ini harus ada penanganan yang lebih khusus bagaimana menangani masalah human rights di dalam negeri. Tapi ini yang bagus di Indonesia itu dianggap normal saja, tidak terlalu ribut itu teman-teman Mas Ican. Ketika tentara bersenjata disuruh mengamankan stasiun metro dan MRT dan bis untuk enforcing compliance masyarakat terhadap protokol COVID. Emangnya tentara harus nembak orang begitu? Kalau ada ibu-ibu yang tidak compliant terhadap protokol COVID itu dibawa tentara dengan senjata di situ. Kita pun harus sensitif ya pada isu-isu seperti ini. Dan di Amerika Serikat membawa garda nasional itu menjadi isu karena tentara menurut undang-undangnya itu tidak boleh dideploy untuk internal security. Walaupun dulu ketika kecuali ada natural disaster biasanya ya. Atau ada sesuatu yang memang karena dulu waktu terjadi di Seattle, waktu Bill Clinton jadi presiden dan dulu ada pertemuan APEC ya di Seattle dan terjadi demo besar-besaran. Kalau polisi tidak bisa menangani ya presiden berhak itu dengan sangat hati-hati. Sama juga dengan Indonesia setelah reformasi, tapi jadi membawa tentara aktif itu menjadi hati-hati sekali. Nah, kedua tentang dengan RRC, hubungan Amerika Serikat dengan RRC ini saya kira is beyond Trump ya, tidak betul Trump yang berbicara tentang perang dagang dan sebagainya. Tetapi bagi kalau kita lihat ini kan isu geostrategis. Ketika ada incumbent superpower, kemudian ada new power yang mulai men-challenge, itu ya antara Sparta dan Athena katanya gitu ya. Apakah akan terjadi suicide distrap? Apakah itu inevitable akan terjadi konflik? Ya kita di daerah Indo-Pasifik ini menjadi isu bagi kita. Jadi ini bukan perang dagang itu hanya tip of the iceberg gitu. Itu hanya sesuatu. Karena Amerika Serikat dengan China apakah akan memasuki new cold war? Karena bagi Amerika Serikat China ini yang tadinya dianggap sebagai junior partner dalam menghadapi Uni Soviet kan Cina yang diajak ikut WTO oleh Amerika Serikat, ada kerjasama lah menghadapi musuh yang lebih besar waktu itu Uni Soviet. Begitu perang dingin berakhir, Cina dibawa ke dalam dunia internasional oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara Barat. Ikut mendorong investasi di RRT dan sebagainya. Tetapi begitu RRT tumbuh menjadi besar dan mulai men-challenge supremasi dari Amerika Serikat, itu strategic rivalry yang terjadi dan China ada dianggap sebagai strategic competitor. Dan itu bagi kita itu akan menjadi new normal. Tapi ada juga soal lain. Jadi kalau di kita kan kita lihat misalnya kenapa Amerika dengan Indonesia menarik diperbandingkan karena sama-sama luas, besar dan plural gitu ya. Mungkin India sedikit tetapi dari segi pluralitas kita lebih beragam dan hampir sama dengan Amerika. Itu ada problem antara pusat dan daerah. Kalau di sana ada pusat dengan negara bagian, dan itu tentu isu yang juga penting sekarang ini, dan apalagi mereka pernah mengalami perang saudara gitu ya, Bu Dewi. Iya, makanya berbicara tentang Amerika Serikat kita tidak cukup hanya bicara tentang Washington, tapi melihat juga negara-negara bagiannya dan kemudian siapa yang memerintah di sana dan bagaimana juga attitude. Kalau kita lihat di beberapa daerah itu kayak di Atlanta misalnya ya, yang pemimpin lokalnya itu dari Demokrat, kemudian mengeluarkan statement-statement yang sangat empatik begitu, dan kemudian polisi juga menunjukkan sikap yang simpatik begitu. Jadi ada itulah sekarang ini
polarisasi politik menjadi sangat signifikan, menjadi menunjukkan bagaimana dia menangani konflik di daerahnya. Apakah dia akan menggunakannya dengan kekerasan atau justru dengan empati? Ya, Ibu Ratri. Ya, kebetulan Ibu Ratri kan juga mengamati politik sini dan politik di sana. Nah, apakah isu antara negara bagian dengan bahkan kota dengan pusat ini akan juga menjadi persoalan yang akan tersimpan dan barangkali setelah situasi panas reda barangkali akan ada upaya-upaya yang mungkin berubah gitu dalam relasi antara DC dan negara-negara bagian. Baik Mas Ican, mungkin kita perlu juga memperbandingkan antara apa yang ada di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan negara yang dibentuk dengan holding together ya, artinya dari berbagai macam komponen mereka bersepakat untuk baik kita hidup dalam satu tatanan negara bersifat federasi. Di Indonesia itu coming together, artinya tidak datang untuk membentuk satu negara, tapi sudah ada orang-orang yang berdiam di pulau-pulau seantero Nusantara dan bersepakat untuk kalaupun datang sudah lama gitu ya. Walaupun datang di trace-nya jauh ribuan tahun yang lalu. Nah, di Amerika Serikat, terutama sekarang ini ketika krisis menerpa, kelihatan bahwa ternyata bangunan negara federasi yang secara konstitusi itu menempatkan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian itu dalam keadaan yang setara, sovereign mereka. Koordinasi di antara mereka antara lain kalau pemerintah federal tentu saja mengurusi urusan luar negeri, kemudian pertahanan, sedangkan pemerintah negara bagian lebih banyak mengurusi urusan domestik. Terjadi ketidakselarasan, ini kelihatan sekali, dan ini juga perang retorika antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, terutama yang saya amati berkaitan dengan ideologi politik. Itu sangat jelas sekali. Negara-negara bagian yang merah itu berseteru dengan negara-negara yang blue, artinya Republikan dengan Demokrat itu terjadi ketidaksinkronan. Trump tentu saja terlihat lebih membela kepada negara-negara bagian yang dipimpin oleh gubernur yang Republikan misalnya. Dan kemudian gubernur-gubernur yang dari Demokrat seperti halnya di negara bagian yang saya diami sekarang, Illinois, itu mengalami dan saya kira ketidakadilan perlakuan gitulah istilahnya terhadap perlakuan pemerintah federal, terutama dari segi misalnya distribusi APD, kemudian dari ventilator yang dibutuhkan di negara bagian. Ketika Chicago mengalami kenaikan sedemikian pesatnya jumlah korban terpapar COVID, pemerintah negara bagian mengambil alih pada akhirnya untuk penanganan COVID ini. Ini saya kira permasalahan koordinasi yang juga terjadi tidak hanya semata di negara federasi seperti Amerika Serikat, tapi juga terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia perbedaannya karena kita negara kesatuan sifatnya, artinya pemerintah pusat masih sentral, berkuasa, pemerintah otonom di daerah itu mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat yang mestinya lebih bisa terkoordinasi dengan baik. Tapi kalau di Amerika Serikat, ketika terjadi ketidaksinkronan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian bisa mengambil alih untuk penanganan semisal krisis ini. Oke. Itu yang saya amati. Karena saya orang Indonesia dan seringkali harus bersyukur, kali ini saya ingin bersyukur bahwa ada waktunya kita sama juga dengan Amerika ya. Terutama dalam pengelolaan yang begitu-begitu. Jadi mungkin juga ini bisa menjadi pemicu atau pemecut kita untuk terus bergerak dalam kompetisi global. Kita istirahat lagi nanti. Ya. Satu hal mau saya tambahkan, artinya di sini krisis dan juga protes yang terjadi di Amerika Serikat
itu membuka mata kita bahwa peran pemerintah lokal itu sangat besar dalam menangani terutama masalah racial injustice dan juga mengenai law enforcement di Amerika Serikat. Itu diserukan oleh Obama, sehingga pemerintah-pemerintah lokal atau mayor-mayor itu diserukan untuk melakukan pledge, melakukan pledge untuk melakukan reform, mereview kebijakan tentang law enforcement di daerah masing-masing. Oke, mungkin juga kita akan jadikan cermin di sini untuk bagaimana melakukan desentralisasi dengan lebih baik seperti amanat reformasi. Saya akan istirahat dulu, nanti saya akan datang lagi dengan Ibu Nadia Majid dan juga Pak Ethan Paul. Pastikan Anda dalam Perspektif Indonesia, hasil kerjasama antara Populus Center, Smart FM yang didukung oleh The Match Senayan. Kita siaran dari rumah, kembali ke studio. Ya, kita masih siaran dari rumah. Kalau orang Jawa Barat mengatakan rumah itu bumi, dan nampaknya kita sudah jadi satu rumah, satu kampung yang bernama bumi karena tidak ada lagi batas seperti dulu. Di sini ada Nadia di DC, ada Ethan di Pennsylvania, ada Ibu Ratri di Chicago, ada Ibu Dewi di Jakarta, dan teman-teman yang hadir di Zoom kita juga beragam. Saya lihat satu-satu, ada pengamat ekonomi, ada ilmuwan politik, ada wartawan, ada teman-teman pengusaha dan macam-macam. Juga yang mendengarkan kita di berbagai aplikasi, baik di radio Smart FM di berbagai kota, juga di Radio Sonora dan di Facebook serta YouTube. Saya mau ke Ibu Nadia Majid yang berada di DC. Saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan Ibu Dewi dan Ibu Ratri tentang komposisi etnik, ras, kultur di sana. Dan kalau Ibu Dewi tadi mengatakan tentang Hollywood, saya ingin juga membahas soal Hollywood termasuk media. Kita melihat bahwa media-media termasuk televisi dan berserta film-filmnya berusaha untuk menampilkan wajah Amerika dengan lebih representatif gitu ya. Jadi misalnya penyiar-penyiar TV, presenter yang berkulit berwarna, berkulit hitam, dan berwajah sedikit Asia maupun Timur Tengah muncul, baik di berita maupun di sinetron-sinetron atau di sitkomnya atau di serialnya, juga di film-film. Dan apakah upaya ini berhasil, dan menurut Nadia bagaimana kita melihat representasi ini, karena kan memang akhirnya bukan hanya pada politik formal, masalah pluralisme ini harus dibereskan, tetapi tadi kata Ibu Dewi, ya kalau tiap hari orang melihat televisi, misalnya ada supremasi pada ras tertentu, mungkin di tempat lain etnis tertentu, itu akan membuat orang merasa tidak feel at home. Pertanyaan yang menarik. Kalau soal representasi di media-media konvensional seperti televisi, ada sedikit perbaikan di situ, walaupun masih harus lebih banyak usaha untuk membuat lebih beragam representasi masyarakat itu. Tapi sebenarnya yang menjadi kepedulian pers saat ini adalah penegakan atau tidak adanya penegakan kebebasan pers tersebut. Oleh US Press Freedom Tracker saja dalam 1 minggu ini ada sekitar lebih dari 300 pelanggaran prinsip-prinsip press freedom atau kebebasan pers. Dan itu biasanya dalam setahun, dulu annually itu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers ini hanya 100-150 setahun. Sekarang dalam 1 minggu ini aja ada 300. Ini termasuk alat yang dirusakin atau wartawan yang diserang dan lain-lain. Dan ini tidak hanya oleh aparat polisi saja, perusuh, jadi beda dengan demonstran, tapi perusuh pun juga ada yang menyerang pers. Dan kalangan pers itu sangat-sangat merasa. Saya melihat di televisi misalnya, stasiun-stasiun televisi besar itu bahkan tidak memakai tanda bahwa dia dari stasiun televisi mana gitu, termasuk presenter di studionya terus-terusan mengingatkan menjauh sedikit, dan tentu si presenter tahu bahwa naluri jurnalistik itu ingin mendekat terus dengan yang paling panas, tapi diminta pertama kali Anda harus selamat, menjauh sedikit. Kadang-kadang reporternya mau menjauh, kamera personnya tetap maju gitu ya, gitulah.
Betul, ya bahkan tidak hanya kalau soal insignia atau identifikasi itu tidak hanya kalangan pers yang khawatir atas keselamatan wakil mereka di lapangan, tapi juga mereka yang berseragam, apakah itu satpam, itu pun juga ikut takut karena ada identifikasi sehingga menjadi target yang lunak. Dianggap wakil negara gitu ya? Dianggap wakil negara gitu ya? Betul, atau kita tahu, oh kalau satpam dia mungkin pro polisi atau aparat keamanan kayak gitu-gitulah. Tapi menanggapi soal demokrasi tadi yang dijelaskan oleh Prof. Dewi dengan sangat lugas, saya juga ingin himbau bahwa pers itu adalah pilar keempat demokrasi, dan Amerika Serikat melihat ada ancaman yang cukup serius terhadap pilar keempat ini akhir-akhir ini, terutama dalam 3 tahun terakhir. Itu saja. Oke. Pak Ethan? Ya. Oke. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan ke Nadia soal ini, karena tentu saja wajah yang muncul di media adalah biasanya representasi atau proyeksi dari realitas gitu. Saya ingin mengatakan bahwa ada perbaikan, tentu tidak ingin mengatakan tidak ada masalah, ada perbaikan pada tampilan serial televisi misalnya, termasuk presenter atau yang nongol yang muncul di televisi dan film layar lebar misalnya. Kalau kita lihat yang menjadi pemimpin dari wakil dari FBI biasanya berkulit hitam atau minimal berkulit berwarna gitu. Terus biasanya kalau ada dalam satu gerombolan orang yang bekerja itu biasanya menjadi ahli komputernya kulit hitam, atau yang sedikit berwajah oriental atau berwajah Timur Tengah. Apakah Anda melihat ini sesuatu yang betul-betul baru, menjadi kesadaran di kalangan industri media yang seperti tadi katakan oleh Prof. Dewi, bahwa tentu saja ada dua soal, satu politik formal, perang tanding antara biru dan merah, Demokrat dan Republik, tetapi di lapangan kan jauh lebih kompleks daripada itu. Ya, betul. Pasti baru-baru ini ada lebih banyak aktivis dan warga biasa juga yang berkata tentang yang penting untuk punya kualitas representasi lebih baik dalam hal ras dan etnis, agama, sexual orientation, dan ya itu mungkin dalam hal berita tergantung berita apa. Jadi ada Fox News yang sangat konservatif, hampir selalu mendukung Presiden Trump, dan ada kurang banyak reporter yang minoritas, dan ada CNN, MSNBC, dan lain-lain yang mungkin lebih representatif. Tapi ya selain media, memang zaman ini masih ada banyak jenis diskriminasi yang orang kulit hitam dan coklat ada di hidup mereka, termasuk coronavirus, dengan pengangguran, dengan kualitas pendidikan dan akses kesehatan, ada banyak. Jadi mungkin representasi di media memang penting, tapi juga ada dalam hampir setiap daerah hidup ada beberapa jenis diskriminasi yang penting. Iya, namun kalau Anda rasakan itu selama hidup sebagai orang Amerika itu, apakah sekarang ini memang ada upaya-upaya terus-menerus dari para pemberi pengaruh? Media kan memberi pengaruh, termasuk studio-studio di Hollywood dan juga perangkat-perangkat media lain. Apakah memang memperlihatkan bahwa sekarang ini upayanya jauh lebih berusaha gitu untuk menawarkan warna yang hampir beragam? Kalau dulu kan kita lihat orang hanya melihat Humphrey Bogart, Cary Grant, segala macam. Sekarang wajahnya bisa lebih, ada Denzel Washington, ada macam-macam. Ya, saya bukan ahli tentang isu itu, tapi saya pikir, yang Anda rasakan. Ya, saya pikir baru-baru ini ada lebih banyak beragam dalam hal
aktor dan dalam di media, tapi ya ada di Oscars ada kontroversi terkait tidak ada cukup yang dinominasi untuk hadiah dengan itu. Tapi juga saya setuju dengan Bu Nadia terkait peran Presiden Trump juga dia menyebut pers musuh rakyat, dan baru-baru ini ada lebih banyak hak pers mungkin kurang yakin, walaupun sampai sekarang hampir semua pikir pers sangat penting di Amerika, tapi baru-baru ini ada ya lebih banyak masalah dengan apakah hak pers memang yakin di Amerika hari ini dengan Presiden Trump. Ya, nampaknya kalau saya lihat dari jauh gitu, baru kali ini ada presiden yang betul-betul berhadapan atau memusuhi atau dimusuhi oleh media dan Hollywood. Kalau kita lihat dalam acara-acara Hollywood kan kritik-kritikan itu tidak pernah kita lihat kepada presiden-presiden sebelumnya. Begitu juga media yang berhadapan-hadapan, adu mulut, bertengkar, berdebat dalam konferensi pers resmi. Ya, maaf bisa menjelaskan sedikit lebih lanjut. Ya, jadi sekarang ini kelihatannya Presiden Trump presiden yang paling memusuhi atau dimusuhi oleh Hollywood dan media. Ya, ya betul. Saya pikir sudah ada banyak perbedaan antara Presiden Trump dan banyak sektor di masyarakat dengan Hollywood, dengan banyak orang biasa, dan ya mungkin baru-baru ini ada semakin banyak kritis dari Hollywood juga. Ya. Oke. Ibu Dewi. Ya, Mas Ican. Ya, apakah Anda setuju dengan penglihatan dari jauh saya tadi bahwa baru kali ini saya melihat presiden yang betul-betul berhadapan dengan Hollywood? Kalau kita lihat dalam acara-acara mereka itu kan kritik, dan mulai dari sindiran halus sampai yang rada keras gitu muncul, misalnya dari Robert De Niro dan macam-macam, dari aktris-aktris, juga sutradara dan di media dalam debat-debat di konferensi pers. Saya belum pernah melihat gitu ya. Mudah-mudahan saya salah. Berhadapan betul-betul antara teman-temannya Ibu Nadia sebagai jurnalis yang ditempatkan di Gedung Putih itu seperti berantem gitu loh dengan presiden. Ya, Amerika Serikat baru punya presiden Trump seperti Trump ini baru kali ini ya, yang setiap pagi membuat heboh dengan tweetnya, membuat berbagai komentar tanpa peduli apakah faktanya benar apa tidak begitu. Jadi memang ini orang tokoh yang unik. Saya kira media sendiri bingung bagaimana menghandlenya, because dia tidak memerlukan handler ya, karena ini seperti unguided missile begitu. Nah, kalau kita lihat sebagian besar media itu unguided missile ini seperti jadi dia kekacauannya ini sistemik ya, atau dibikin gitu? Chaos, sehingga akhirnya orang lain pun jadi mengikuti kechaosan gitu begitu ya. Dia menciptakan ritme yang di luar dari normal, dan bagi dia sukses begitu ya, buktinya dia berada di White House ya. Nah, kalau kita lihat media itu Hollywood dan juga jurnalis umumnya itu kan lebih liberal ya. Oke. Dan tadi lebih kosmopolit tadi ya. Kosmopolitan ya, itu tadi dan ada pakem-pakem gitu yang dipakai ya. Nah, oleh Trump itu dilanggar dan justru membawa media yang seperti Breitbart ya, dan
yang tadinya pinggiran dibawa ke tengah oleh Trump. Jadi dan itu bukannya tidak disengaja, ya. Kalau dulu racism itu laten ya, banyak orang yang rasis ya. Kita sendiri banyak rasis, tapi dalam ada gradasi. Tetapi ada yang politically correct ya. What you feel, you don't say it ya. Jadi apa yang dibicarakan pada private conversations gitu, itu tidak ditweetkan, itu tidak dimasukkan ke dalam media gitu. Tetapi sekarang ini yang tadinya harusnya hanya di locker room conversation itu bisa dibawa ke drawing room begitu. Nah, ya new norm Amerika ini dengan Trump ini ada new normalnya. Jadi sesuatu yang tidak terpikir itu dibawa. Jadi media yang konvensional kewalahan. Dan kalau kita lihat itu bagi Trump semakin termobilisasi itu kritik dari yang educated middle class, dari Washington Post, dari New York Times, atau dari kelompok-kelompok yang dianggap itu the privileged elite ini, itu bagi Trump itu boleh dikatakan ini adalah orang-orang yang privilege yang memusuhi rakyat Amerika. Dan rakyat Amerika yang hidupnya susah itu percaya dengan argumen Trump, seorang anak yang privilege yang nggak pernah miskin di dalam hidupnya. Ini pemilik Trump Plaza. Ini yang seorang pengusaha kaya raya yang dari dulu itu di dalam The Apprentice ya, make rudeness, kekasaran pokoknya kan dia gayanya begitu di Apprentice itu, you are fired gitu kan. Dan itu sebagai entertainment, dan sekarang entertainment itu dijadikan new norm, dibawa ke Gedung Putih. Dia fired Kelly, dia fired semuanya, dan bagi pendukungnya itu di sesuatu dianggap yang bagus, karena dianggap dia merubuhkan establishment, menghubungkan para orang-orang yang elit. Padahal Trump itu adalah representasi elitis, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan kelompok yang di underdog sini. Nah ini sesuatu yang kita agak sulit. Bukan hanya elit, nampaknya Trump adalah super elit dan itu mungkin yang canggih dari dia. Kita masih punya waktu, Ibu Dewi, Ibu Nadia, Ibu Ratri, dan Pak Ethan, serta teman-teman yang hadir di Zoom meeting kita, juga pendengar kami di berbagai pelosok dunia. Kita akan lanjutkan sesi terakhir, akan membahas kira-kira apa yang kita bisa simpulkan dari yang terjadi di Amerika sekarang. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama saya, Ican Laulembah. Kita kembali ke studio. Ya, kita kembali dalam Perspektif Indonesia, dan dengan topik Trump dan perkara rasial yang timbul tenggelam ini, saya ingin membalik ke ungkapan bahwa lady first atau ladies first. Kali ini saya ingin sesi terakhir dengan satu-satunya pembicara laki-laki saya, itu gentleman first, Pak Ethan Paul, yang menjauh di Pennsylvania, tapi hatinya dekat dengan Indonesia gitu ya. Pak Ethan sering datang ke sini dan menjadi bagian dari Populi Center. Pak Ethan, apa yang kita bisa simpulkan atau kesimpulan kita tentang maraknya demonstrasi yang sedihnya juga bersamaan dengan wabah corona COVID-19 yang membuat orang harus berjarak, tapi rally demonstrasi itu kan membuat harus dekat gitu, walaupun mereka memakai masker dan sebagainya. Kita membayangkan Amerika selama ini dikenal bukan salah satu yang sukses dalam menangani perkara COVID-19. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak Ethan? Ya, menurut saya belum ada sukses dengan jawaban ke coronavirus. Jadi banyak orang khawatir karena ada protes dengan banyak orang yang sangat dekat, tidak bisa ada social distancing, walaupun mungkin kebanyakan orang pakai masker. Ada kemungkinan angka kasus akan meningkat sebentar lagi. Tapi juga menurut saya alasan protes ini sangat penting. Jadi saya kira ada banyak pemrotes yang tahu ada risiko kalau pergi keluar tanpa social distancing.
untuk ikut protes, tapi percaya itu penting karena isu rasisme masih They sangat have to, penting. ya. Mereka Ya. harus melakukan itu, ya. Ya, dan untuk khususnya untuk orang kulit hitam, mereka secara tidak proporsional ada banyak kasus COVID, dan juga mereka banyak tidak punya pekerjaan sekarang, dan mereka melihat setiap hari masih ada kekerasan melawan orang kulit hitam. Jadi untuk mereka dan orang kulit putih coklat lain yang ingin ikut mereka, momen sekarang penting untuk gerak. Oke. Ibu Ratri? Baik, Mas Ican. Ya. Saya kira berkaca dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, kita tentu tidak menginginkan ya protes membesar, kerusuhan membesar yang diakibatkan oleh ketidakadilan rasial seperti ini terus berlangsung, karena efek ekonomi dan sosialnya itu akan lebih besar, dan menyikapi apa yang disampaikan oleh Ethan tadi sangat disproporsionat akan kena kepada black population. Saya kira kita perlu meletakkan persoalan protes ini juga secara proporsional, karena saya pikir kita harus bisa memisahkan antara siapa yang betul-betul berdemonstrasi, berkeinginan untuk merubah kondisi keadaan menuju kesetaraan rasial, tapi ada juga beberapa orang yang sifatnya menunggangi aksi-aksi protes damai ini, dan itu jangan sampai disamaratakan, karena aksi penjarahan dan kemudian aksi misalnya vigilante dengan orang membawa senjata, demonstran berhadapan dengan sipil lainnya, itu sangat tidak dibenarkan. Saya kira untuk permasalahan kebrutalan polisi dan kemudian ketidakadilan rasial ini, persoalan yang paling bisa dilakukan adalah membenahi level lokal, yaitu di level city atau kota, karena pendanaan dan juga pengaturan itu terletak di kota. Untuk menyikapi apa yang terjadi di Amerika dengan Indonesia, saya pikir kita harus berpegang bahwa nilai demokrasi itu harus dijunjung tinggi. Itu pertama, Mas Ican. Kemudian saya kira apa yang terjadi di Amerika itu tidak bisa disamaratakan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Artinya ketidakadilan rasial di Amerika ini berujung pada protes, itu akar historisnya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Yang dapat kita ambil pelajaran secara universal adalah bahwa ketidakadilan itu disuarakan oleh para demonstran. Dan nilai inilah yang bisa kita ambil untuk apapun permasalahan di bagian negara manapun, bahwa kita harus memperjuangkan ini bersama-sama. Dan tidak mungkin komponen masyarakat ditinggalkan, apalagi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Itu mungkin. Oke. Ibu Nadia? Ya, kalau saya boleh bagi pandangan saya sebagai warga Indonesia di Amerika dan seorang jurnalis, yang saya lihat dari kejadian 1 minggu terakhir ini atau 11 hari terakhir ini adalah pentingnya dijunjung tinggi kebebasan berekspresi itu, dan juga bahwa hak sipil itu juga bisa dilindungi karena ada kebebasan untuk berekspresi itu. Kalau bukan karena si pengambil gambar kejadian George Floyd, kalau nggak salah seorang perempuan umur 17-an kalau nggak salah, kalau bukan karena dia benar-benar percaya bahwa dia punya hak sipil untuk menyatakan pendapatnya saat kejadian itu dan merekam kejadian itu, kejadian George Floyd, kematian George Floyd tidak akan menjadi pengetahuan umum. Jadi alih-alih akan timbul malah tenggelam ya, kalau tidak direkam oleh citizen jurnalis tanda petik tadi ya. Betul, ya.
Itu yang saya lihat pentingnya kebebasan, the First Amendment itu ya, kebebasan berekspresi itu. Begitu. Oke. Ibu Dewi Fortuna Anwar, kita berikan kehormatan untuk memberi tausiah terakhir. Terima kasih Mas Ican. Ini kan krisis di dalam krisis ya. Betul. Amerika Serikat, seluruh dunia, tapi Amerika Serikat terutama menghadapi krisis COVID yang belum jelas akhirnya, sudah menimbulkan banyak sekali kerugian, kematian dan juga dampak ekonomi. Dan sekarang krisis yang lebih sistemik ya, tentang masalah rasial dan kemudian dipicu oleh kekerasan terakhir. Dan kita bersyukur bahwa ada sekarang ini kemampuan citizen journalist ini yang tidak bisa ditutup-tutupi kalau ada kekerasan seperti itu. Nah, yang saya berharap adalah saya percaya betul bahwa Amerika Serikat ini adalah satu negara yang besar yang tetap memiliki peran penting sebagai reference, apakah itu untuk memajukan civilization, memajukan demokrasi dan sebagainya. Nah, sejak beberapa tahun terakhir ini Amerika Serikat ini menghadapi kemunduran begitu di dalam posisinya sebagai champion of human rights, sebagai champion of demokrasi. Bu Dewi, bukan hanya secara formal ada Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sana. Hampir semua bangsa di muka bumi ini mengirimkan wakilnya untuk bermukim di Amerika ya. Iya betul. Karena bagaimanapun ya Amerika Serikat itu sebagai negara utama, negara adidaya Perang Dunia berakhir, sebagai champion dari internationalism, champion dari multilateralism. Nah ini sekarang mundur. Amerika Serikat mundur dari WHO. Amerika Serikat memberikan berbagai ancaman kepada gerakan-gerakan multilateral, dan kemudian di dalam negeri sendiri mengalami krisis seperti ini. Dan ini bukan hanya merugikan Amerika Serikat, ini merugikan peradaban kita secara luas begitu. Karena bagi Indonesia sendiri, kita tidak menginginkan hanya satu negara adidaya, hanya RRT yang muncul ketika kemudian Amerika Serikat yang kita harapkan bisa menjadi penjuru yang memberikan contoh-contoh yang baik itu semakin mundur. Jadi saya berharap protes ini bukan hanya sesuatu yang insidental sifatnya. Kita ingin mendorong mudah-mudahan karena krisis dalam krisis ini, apakah itu masalah COVID itu harusnya tidak dipolitisasi, masalah krisis rasial ini juga harusnya juga jangan hanya dipolitisasi sebagai isu Demokrat versus Republik begitu. Kita berharap bahwa ini akan membawa lagi masyarakat Amerika Serikat, mempersatukan mereka sehingga akan menjadi sebagai pemicu untuk perubahan yang lebih sistemik begitu, yang lebih fundamental. Reformasi lah ya. Mudah-mudahan reformasi, dan itu bisa menjadi reformasi global gitu ya. Serikat yang bisa juga menjadi sesuatu yang positif begitu bagi tatanan global. Oke. Nampaknya kita memang warga dunia punya banyak masalah. Nanti akan ada sengketa di Laut Cina Selatan, ada Hong Kong yang sudah akan menjadi masalah lagi, walaupun sekarang kita lagi menunggu dengan harap-harap cemas negara-negara dan pabrik-pabrik farmasi besar mendapatkan vaksin yang bisa membuat musuh tak terlihat ini bukan hanya musuh satu negara, musuh semua bangsa, yaitu bernama COVID-19. Dan kita berharap apa yang terjadi di Amerika bisa selesai, walaupun tentu ini akan panjang ceritanya. Demikian tadi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita sudah berbincang hampir 2 jam dengan 4 narasumber yang berada di tempatnya masing-masing. Pertama dan terakhir berbicara adalah Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar, peneliti senior LIPI yang juga pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Juga ada Ibu Ratri Istania, seorang PhD yang sekarang menjadi board dari Public Center yang merupakan pengajar setialan Jakarta dan sekarang ada di Chicago menjadi research fellow dari Loyola University. Juga ada Ibu Nadia Majid, seorang jurnalis di sana, warga negara Indonesia di DC, salah satu utusan kita di Amerika untuk menjadi wakil bangsa Indonesia. Juga ada Pak Ethan Paul yang sesekali menjadi utusan Amerika datang ke negeri kita, dan tentu orang yang mencintai Indonesia. Beliau adalah PhD candidate dari University of Michigan, sekarang ada di Pennsylvania, dan juga beliau adalah research fellow dari Populi Center. Yang paling penting barangkali perlu didengarkan Trump bahwa
slogan America First itu harus diganti dengan Humanity First, sebab dengan itulah kita punya kesamaan. Dan barangkali ini juga seruan bagi semua pemimpin dunia, termasuk Xi Jinping, yang akan segera bersih tegang juga dengan orang-orang di Hong Kong barangkali. Demikian, terima kasih banyak. Selamat istirahat teman-teman di Amerika. Mungkin sekarang sudah larut malam. Juga Ibu Dewi, selamat berakhir pekan. Teman-teman yang hadir di Zoom meeting juga terima kasih banyak sudah bisa bersama, apalagi yang 2 jam berada di jaringan ini. Para pendengar, pemirsa, kita akan datang lagi. Acara ini pun akan disiarkan ulang hari Minggu besok pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 18. Saya Ican Lembah, sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.